Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Minggu 13 Februari tahun 2022, Bacaan Injil, Lukas 6, 17 Lukas 6, 20-26. Bacaan Injil, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia, orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan Injil, tenang, ada Yesus. Banyak orang dari berbagai kota datang kepada Yesus. Itu terjadi ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus dan para muridnya telah turun bukit. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus dan disembuhkan olehnya. Mereka membutuhkan Tuhan. Mereka mencari kelepasan dari beban hidup. Mereka merasakan ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Ada kalanya, semakin berat beban pergumulan hidup, kita semakin giat mencari Tuhan. Semua orang punya beban permasalahan hidup. Ada yang bermasalah dengan rekan-rekan sekerja, gaji kurang, beban kerja berlebih, atau bahkan masih menganggur. Beban yang kita pikul juga bisa berupa perasaan bersalah, sakit hati, pengalaman traumatis, dan patah hati. Beban juga bisa berbentuk kebiasaan buruk yang membelenggu. Misalnya, kita ketagihan bermain media sosial, pornografi, game online, dan sebagainya. Biasanya, kita memikul beban lebih dari satu sekaligus. Tentu saja, masih banyak daftar tentang berbagai problematika kehidupan yang bisa kita tambahkan. Kita juga berseru dan mencari Yesus untuk mendapat kelepasan. Namun, ada kalanya kita kecewa karena merasa tidak mendapatkan solusi atas permasalahan itu. Misalnya, penyakit tidak kunjung sembuh, utang terus menumpuk, dan sebagainya. Setiap hari, kita terus berkutat dengan beban-beban itu. Akibatnya, kita jadi bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Injil mencatat, tidak setiap saat Yesus menyembuhkan penyakit atau mengadakan mukjizat. Dalam hal ini, Dia ingin mengatakan bahwa perbuatan ajaib bukanlah tujuan utama kedatangannya. Itu hanya sebatas tanda bahwa Tuhan hadir dan bertindak. Malahan menurut Lukas, puncak kuasa Yesus terletak pada sengsara dan kematiannya di kayu salib. Pendeknya, kehadiran Yesus tidak hanya berbicara mengenai peristiwa spektakuler. Ketabahan, kerelaan, dan sikap tekun menanggung derita ternyata juga menjadi tanda kuasanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, lepaskanlah kami dari beban. Namun, jika itu baik menurutmu bagi kami untuk memikulnya,
kuatkanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.